Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video ini masih mengupas tentang cara kerja hacker, bagaimana sebuah file maupun suatu lembar kerja terrekam, terpantau atau termonitor oleh file maupun sheet lain. Nah, yang mau saya jelaskan dalam video ini perbedaan cara menghacknya. Dari kata dasar hack ya, hacker itu dari kata hack itu kalau diterjemahkan secara bebas itu membacak gitu ya, membacak. Kalau dalam arti yang lebih kompleks untuk pengolahan data itu dalam tanda petik mencuri data. Nah, seperti apa perbedaan dari file yang berbeda maupun hack dilakukan di file yang berbeda ataupun di dalam file yang sama, yaitu antar sheet. Mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Ya, di hadapan layar kita saya sudah menyiapkan satu file asli yang berbackground biru muda ini. Ya. Sedangkan yang satunya yang saya kasih warna pink ini ya. Saya akan melakukan dengan yang warna biru yang pertama, itu antar sheet sebetulnya sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya, tapi untuk membandingkan ya. Nah, di sini ini saya jadikan putih saja ya. Kalau dia itu menggunakan function yang lengkap, jadi if, nah selnya yang dipantulkan ini antar sheet ya. Jadi sekali lagi ini penjelasan antar sheet. Jika ini sama dengan kosong, kosong itu petik-petik, maka biarkan kosong, petik-petik. Jika tidak, maka ambillah sheet sel satu dari sheet ini, diambil seperti itu. Oke. Nah, jadi itu kalau kita menggunakan menghack dalam satu file tetapi sheet yang berbeda. Nah, kalau seperti ini sudah jadi ya, Anda bisa lihat apa yang sudah saya buat di dalam video sebelumnya tentang L ini. Tinggal si hacker itu merapikan sesuai dengan kebutuhannya, apakah dia dibuat sel, apakah dibuat suatu apa yang namanya border atau apa, itu hanya finishing aja, tapi inti yang mau didapat oleh si hacker itu adalah data ya. Ini nah, jadi ya. Nah, kalau masing-masing sel itu kita kupas ya, kita lihat, kita telaah satu persatu. Contohnya ini kita kasih tanda petik di depan sehingga dia berupa tag ya. Ini saya copy ke sini untuk ditelaah ya, untuk dibahas. Ini kalau kita besarkan, perhatikan di sini B4 dan B4 ini sama sekali tidak ada tanda dolar, artinya baik kolom maupun barisnya itu tidak dikunci. Itu kalau antar sheet dalam satu file yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia di dalam file yang berbeda seperti apa? Nah, ini file yang berdiri sendiri ya. Ini file yang berdiri sendiri. Kita tetap melakukan dengan cara yang sama, formula yang sama, yaitu jika pakai if lagi. Jika, nah ini jikanya logical testnya masuk ke sheet, ke file ya, ke file lain. Nah, misalnya file ini file yang berbeda. Dia tetap ceknya di file yang berbeda, tapi sheet yang sama di mana yang akan dihack itu berada dan sel yang mau kita hack, klik di sini, kemudian sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Jika tidak, dia akan dikasih tanda sama dengan di sini, dia akan ngambil di sheet dari file tersebut. Terus kita enter. Nah, supaya kontras warnanya saya buat putih. Ini kalau Anda cermat perhatikan ya, sel ini akhirnya dia dianggap sebagai sebuah teks.
itu nggak penting ya. Yang penting adalah bahwa tanda dolar kolom, dolar baris, ya. Dolar kolom dan dolar baris itu yang mau saya sampaikan. Sehingga kalau ini di copy ke bawah, tentu dolar kolom dan dolar garis, artinya absolut mutlak itu ya, itu harus dibebaskan sehingga tidak terkunci kolom maupun barisnya. Ya, ulangi sekali lagi. Jadi cukup sama dengan, kemudian masuk ke file yang akan dibajak di sini, macam itu. Kalau ini akan di enter aja, ini juga kelihatan apa namanya. Nah, ini dolar kolom, dolar baris kolom dan baris dikunci gitu. Sekarang kita buat rumus yang lengkap. Jika ya, pakai if, jika masuk sheet lain, masuk file lain, maksud saya, masuk file lain, kebetulan sheet di sini, jika ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Sama, rumusnya sama persis. Jika tidak, maka dia akan mengambil isi dari sheet tersebut. Ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang tadi sudah kita lakukan. Ya. Nanti kalau kita copy, jadi ini akan membuat ke situ sheet 1. Nah, di sini rumusnya kita lihatkan sampai panjang ya. Ini kan nggak kelihatan, kenapa? Karena di sebelah kanan sini ada satu sel yang sudah ada isinya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya adalah dolar kolom, dolar baris ini harus di netralkan, macam itu. Ya, gitu ya. Kalau Anda masih kurang mantap, boleh aja dicoba sampai tuntas ya. Ini saya hapus. Jadi rumusnya tetap jika. Jadi rumusnya tetap if ya. Jika file ini, kolom atau sheet ini, sel ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Jika tidak, maka langsung saja lah, nggak usah pakai sama dengan, nggak apa-apa, langsung klik sini, klik sini. Nah, perhatikan sudah ada hasilnya, semacam itu. Tentang lebar maupun sempitnya kolom nggak penting, yang penting kita sudah dapat rumusnya. Namun demikian, sekali lagi ini saya kasih tanda petik lagi untuk merevisi, harus direvisi. Ini saya kasih warna putih ya, supaya bisa lebih kontras. Nah, ini sudah lengkap, sehingga simbol-simbol dolar di sini ini bisa kita netralkan dengan tombol F4. Tapi karena ini bukan rumus ya, dia nggak bekerja. Jadi tombol F4 itu hanya bekerja di dalam rumus. Ya, jadi kalau ini kita copy ya jadinya seperti itu, karena dia terkunci kolom maupun barisnya, sehingga absolut mutlak. Nah, yang di sini ya, ini kita netralkan dengan tombol F4 sampai betul-betul netral. Memang ada semi manualnya ya, karena lintas file dia. Berbeda kalau dalam file yang sama, dalam file yang sama, walaupun sheet yang berbeda nggak masalah. Nah, ini sudah ya. Ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ini saya kasih tanda petik. Perhatikan di sini sudah tidak ada dolar. Jadi kolom A sudah bebas, kolom E juga bebas. Ini juga kolom A bebas, kolom E bebas. Sehingga kalau ini kita kembalikan ke rumus semula dengan membuang tanda petiknya, kalau ini kita
drag. Nah, ini sudah jadi ya. Di drag secukupnya, kira-kira si pemilik file itu sampai baris ke berapa maupun ke kolom apa, sudah jadi. Demikian ya. Tentang kerapian itu bukan urusan kita sebagai orang yang sebagai hacker tadi, tetapi intinya datanya yang diambil. Kalau datanya sudah diambil, untuk merapikan ya tinggal di format, misalnya format desimal atau format koma, bahkan diberi suatu border ya. Silahkan, itu yang disebut sebagai sebuah settingan atau layouting, itu hanya sekedar untuk mempercantik saja. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan pemantuan suatu sel yang satu dalam satu file yang sama antar sheet, yang satu dalam file yang berbeda. Demikian. Semoga menginspirasi dan bisa menerima penjelasan ini. Kalau Anda terkesan, silahkan di like and share ya, supaya banyak orang yang mendapatkan inspirasi yang sama, sehingga mereka pun menjadi kompeten. Karena Anda juga kompeten. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda secara rutin mendapat notifikasi dari saya. Saya banyak mengupload video-video inspiratif tentang komputer dan juga inspiratif untuk yang lainnya. Demikian, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.